Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmel Septiani. Saya akan membahas bagaimana teknik membuang data grup dengan Excel. Yang pertama, grup itu dibagi menjadi 3, grup 1, grup 2, grup 3. Yang pertama kita adalah grup 1. Langkah pertama, data diurutkan. Langkah kedua, perhatikan jumlah data. Jumlah datanya ada 7. Yang ketiga, menentukan rumus data minnya dan data max-nya. Grup 1 digunakan apabila kita ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi. Kalau data graf menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Yang pertama, data min atau data terendah. Dengan rumus X dikurangi X1 dibagi S. X-nya itu rata-rata dikurangi data pertama, S-nya standar deviasi. Kita akan mencari dulu rata-ratanya terlebih dahulu. Sama dengan thanks. Di blok data pertama hingga terakhir. Lalu enter. Rata-ratanya sebesar 0,655714. Selanjutnya standar deviasinya sama dengan STDF. Kita bawa yang sampel, klik 2. Blok semua data. Enter. Menghasilkan 0,196965. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama sama dengan rata-rata dikurangi data pertamanya 0,39 kurung tutup dibagi standar deviasinya. Enter. G min sebesar 1,349043. G kritisnya 1,9380. Maka kesimpulannya G1 min lebih kecil G1 kritis. Maka data tidak perlu dibuang. Selanjutnya, data max atau data tertinggi. Dengan rata-rata dikurangi XL-nya 0,99. Dibagi standar deviasinya, lalu enter. Mendapatkan hasil negatif 1,69718. Jadi ingat, rumus menggunakan absolut, kita abaikan minusnya. Berarti positifkan. Positif. G1 kritisnya 1,938. Maka kesimpulannya G1 max 1,69718 lebih kecil dari D kritis. G1 kritis
1,9380, maka data tidak dibuang. Maka di sini sudah grup satunya. Selanjutnya ke grup 2. Grup 2 digunakan apabila diuji sekaligus data terendah dan data tertingginya. Kita hanya perlu mencari nilai standar deviasinya. stdf sampel, blok semua data, enter. Standar deviasinya sebesar 0,196965. Selanjutnya ke tentukan rumus, masukkan data ke dalam rumus. Grup 2 itu menggunakan rumus G2, nilai data terendah dan data tertinggi. Sama dengan XN dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Sama dengan kurung buka. XN-nya 0,99 dikurangi X1-nya 0,39 tutup dibagi standar deviasinya, enter. G2-nya sebesar 3,046225. Sedangkan G2 kritisnya 3,7200. Maka kesimpulannya G2 3,04 lebih kecil G2 kritis 3,7. Maka data tidak ada dibuang. Yang terakhir grup 3. Grup 3 ini digunakan jika memang kita melihat bahwa dua data teratas dan dua data terbawah ini sedikit berbeda. Grup 3 ini ada dua rumus, rumus grup rendah dan grup tertinggi. Rumusnya semua sama, hanya saja kalau grup 3 ini menggunakan varian N2 tanpa menggunakan dua data terendah. Sekarang untuk G3 rendahnya tanpa X1 dan X2. Sama dengan var double klik dari data ketiga sampai terakhir. Bentar. Menghasilkan nilai sebesar 0,02173. Untuk G3 tinggi tanpa XN dikurangi 1 dan XN sama dengan var dari data pertama sampai data kelima. Enter. Untuk standar deviasinya sama dengan stdf sampel, blok semua data, kemudian enter. Menghasilkan nilai 0,1969. N-nya jumlah data 7. Langkah keempat, masukkan data ke dalam rumus sama dengan 1 dikurangi 7 dikurangi 3 tutup dikali G3 rendah kurung tutup dibagi 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali variansnya kurung tutup, enter. G3 minnya sebesar 0,626586. G3 kritisnya 0,898. Maka kesimpulannya 0,62658,6
lebih kecil daripada G3 kritis. Maka tidak ada data yang dibuang. Selanjutnya untuk data max-nya, data tertinggi sama dengan 1 dikurangi 7 dikurangi 3 dikali G3 tinggi 0,01792. Kurung tutup dibagi 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali variansnya kurung tutup enter. Mendapatkan hasil 0,692058. G3 kritisnya 0,898. Maka kesimpulannya G3 max 0,692058 lebih kecil daripada G3 kritis. 0,898. Maka tidak ada data yang dibuang. Jadi, kesimpulannya, data terendah atau data tertinggi tidak ada data yang dibuang karena data tidak lebih besar dari data kritisnya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.